dari bawah, terus tarik ini kan yang ininya dari bawah tuh Pak. Ini terus naik ke atas, terus masuk ke sana Pak, ke ruangan sebelah Pak. Oh berarti ini yang kapal dan Iya yang dibalik Pak. kalau saya nambahin kapal baru abang dari awal. Bang gendong bang. Yang sana sempit banget. Yang dalam sempit banget. Tinggal di sel gitu. Aduh. Bang ini. Ya Pak. Pak yang situ kecil banget Pak. Ruangan apa itu? Saudara, Anda Pak langsung ke mesinnya Pak. menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maria Saron, dan saat ini dalam visual Anda yang Anda saksikan, Menteri Perdagangan Budi Santoso melaksanakan expose sidak bersama penegak hukum, Mendak dan Polri terkait temuan pompa SPBU yang tidak sesuai ketentuan. Mundur tuh kabel kita. Mundur kabel ini kabel gantian dong. Untuk diketahui saudara, terjadi penyegelan dispenser SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor pada hari Rabu. Ini menandai langkah tegas Pertamina Patraniaga, Kementerian Perdagangan dan Polri dalam meningkatkan pengawasan BBM menjelang arus mudik Idul Fitri 2025. Untuk diketahui, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Saifuddin, dan pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mas Ega Legowo Putra hadir dalam aksi penyegelan sebagai komitmen melindungi hak-hak konsumen atas BBM yang tepat dan berkualitas. Yang kemudian dari sini bisa dikontrol dengan sistem remote. Ini adalah salah satu SPBU yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan sidak terus berlangsung saudara yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk mengamankan BBM selama nantinya menjelang Idul Fitri. Untuk diketahui, ikut dalam sidak hari ini saudara ada Dirut Pertamina Patraniaga Mas Ega Legowo, pelaksana tugas. Selain itu juga ada Brigjen Pol Nunung Saifuddin yang merupakan Dirti Peter Mabes Polri, Brigjen Pol Truno Yudo, Karopenmas Mabes Polri, dan juga Menteri Perdagangan Budi Santoso. Bang Satgas. Satgas. Duduk Bapak. Duduk Pak. Pak yang depan Pak duduk Pak, duduk Pak yang depan. Handphone. Oh, gantian dulu. Jangan ngobrol Pak, kamera dapat Pak. Dan saudara, untuk diketahui bahwa hari ini Kementerian Perdagangan bersama Pertamina Patraniaga melakukan sidak praktik SPBU curang. Anda bisa melihat bahwa salah satu dispenser SPBU telah diberikan atau dilingkari garis polisi. Dan saat ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso terkait dengan sidak yang dilakukan hari ini. Pak Dirjen Pak Irjen Pak Dirjen PKTN, Pak Brigjen Nunung dari Bareskrim, perwakilan Polri Pak Mas Ega dari Pertamina Patraniaga, Ibu Direktur Meteorologi, dan Bapak Ibu semua perwakilan dari pemerintah daerah yang saya hormati, dari Polri. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, pagi ini
Rabu 19 Maret 2025 kita melakukan ekspos bersama dengan Bareskrim, yaitu ekspos mengenai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh SPBU di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bogor. Jadi temuan ini sebenarnya berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri dan didalami bersama dengan Kemendak dan juga pemerintah daerah, sehingga ditemukan atau diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini, yaitu dengan memasang perangkat elektronik yang ini saya pikir bentuknya baru jadi tidak begitu kelihatan. Elektronik dipasang di kabel, disambungkan di pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan yang jauh, agak jauh dari pompa ukur, dan menggunakan sistem remote. Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4%, atau minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 ml, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan kira-kira dalam setahun 3,4 miliar. Jadi teman-teman, rekan-rekan media yang saya hormati, SPBU itu kita sita, tidak bisa operasional lagi, dan sekarang nanti akan didalami lebih lanjut oleh Polri. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktek seperti ini lagi, karena ini merugikan masyarakat, merugikan konsumen, dan pemerintah akan bertindak tegas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Sekali lagi terima kasih. Dan yang kedua, SPBU ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Metrologi Legal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi nanti akan diproses lebih lanjut, dan pemerintah akan tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran oleh pengusaha, khususnya berkaitan dengan SPBU ini. Saya kira demikian. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Mungkin Pak Nunung, Pak, monggo menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajaran, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya menyampaikan rangkaian kegiatan secara mendetail terkait dengan pengungkapan kecurangan terhadap SPBU yang ada di Kabupaten Bogor ini, tepatnya di Jalan Alternatif Sentul, Desa Cilujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi rekan-rekan semuanya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, pengungkapan ini berdasarkan informasi awal dari masyarakat tentang adanya stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang beralamat di Jalan Alternatif Sentul Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diduga terhadap mesin dispenser yang ditemukan kabel tambahan yang terhubung dengan perangkat lainnya. Kronologisnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tim penyelidik Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu
beserta Direktorat Meteorologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patraniaga mendatangi SPBU ini untuk melakukan pengecekan dan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Zainun Harun selaku pengawas SPBU. Rekan-rekan sekalian, modus operandi yang dilakukan oleh SPBU ini adalah dengan memasang kabel tambahan berjenis kabel data yang terpasang di dalam blok kabel arus atau junction box di bawah dispenser yang tersambung pada panel listrik dan pada seperangkat modul yang terdiri dari satu buah mini smart switch dan satu buah MCB serta dua buah relay yang merupakan kategori alat lainnya sebagai tambahan. Kemudian volume BBM yang keluar dari dispenser terdapat kekurangan minimal 605 ml sampai dengan 840 ml per 20 liter. Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen masyarakat pengguna BBM pada pompa BBM tersebut menyebabkan tidak terdeteksinya oleh petugas meteorologi legal ketika melakukan kegiatan tera ulang tiap tahun karena alatnya adanya di dalam, hanya disambungkan oleh kabel saja. Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser BBM secara melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah melakukan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk saksi-saksi yang sudah kita periksa ada 8, satu saksi ahli Bapak Gunawan Sri Kuntoro dari pengawas kemeteorologian ahli muda Direktorat Meteorologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, kemudian Bapak Sulfirman dari SPBM Patraniaga Bogor, dan dari pihak SPBU antara lain Husni Zaini Harun selaku pengawas, kemudian Ahmad Soimi sebagai pengawas lapangan, Muhammad Agung Maidi sebagai operator, Agung Surahman operator, Mariono operator, dan Ayu Utari ada sebagai operator. Barang bukti yang kita sudah sita, satu kabel tambahan berjenis kabel data, kedua satu buah mini smart switch dan satu buah MCB, dua buah relay, dan 4 dispenser Tatsuno. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan saksi, kemudian alat bukti, perbuatan yang dilakukan oleh Husni Zaini Harun selaku pengawas SPBU dapat dikenakan tindak pidana pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Junto pasal 27 ayat 1 pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang meteorologi legal yang berbunyi barang siapa memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagaimana tambahan pada alat ukur takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang tercantum pada pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28. Ini dapat dipidana selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari hasil pemeriksaan awal,
yang kita duga nanti sebagai tersangka mengatakan bahwa kegiatan ini baru berjalan 2 bulan. Namun tadi kami melakukan pengecekan dengan Pak Menteri beserta tim, kalau melihat kabel yang tersambung dari mesin pompa ke dalam gudang tempat suite tadi, kotak tadi, tidak mungkin baru 2 bulan. Kenapa? Karena tidak ada bekas bongkaran baru untuk penyambungan kabel. Artinya kegiatan ini sudah dipersiapkan dari awal. Kecurangan ini memang sudah diniati sejak SPBU ini dioperasionalkan atau berdiri. Ya, walaupun pengakuan tersangka, calon tersangka ini baru 2 bulan, Pak Menteri. Ya. Keuntungan atau keuntungan dari hasil kecurangan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa tiap tahun mereka mendapat keuntungan 3,4 miliar. Nah, tinggal nanti kita gali, kita adakan pendalaman berapa tahun dia sudah operasional SPBU ini, sehingga kita tahu keuntungan mereka selama ini. Mohon izin Pak Menteri, atas perintah Pak Kapolri, kegiatan seperti ini nanti kita akan lakukan tambahan pasal, penerapan pasal, yaitu pasal TPPU. Sekiranya itu saja, mohon izin yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, teman-teman media. Mudah-mudahan ini bisa menjadi shock terapi bagi pelaku usaha SPBU untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan lagi, karena cepat atau lambat kami pasti akan menemukan kecurangan itu dan akan kita tindak tegas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terima kasih Pak Direktur. Jadi rekan-rekan media yang saya hormati, pemerintah akan terus melakukan pengawasan ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha khususnya SPBU, dan ini mendekati Lebaran. Ya, jadi kami akan lebih berketat lagi, jangan sampai masyarakat khususnya kalau mau Lebaran kan konsumsi BBM-nya bertambah, jangan sampai dirugikan. Jadi kita akan terus melakukan bersama-sama dengan Polri dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa takaran BBM ini yang dilakukan adalah takaran Pertalite dan Pertamax ya. Pertalite dan Pertamax. Jadi kita pastikan bahwa masyarakat konsumen akan mendapatkan takaran bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kepada rekan media saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon juga diinformasikan kalau teman-teman media menemukan kecurangan-kecurangan seperti ini, sehingga kami Polri akan cepat menindaklanjuti, dan juga khususnya pemerintah daerah agar juga proaktif ya untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan ke kami apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Saya kira demikian, terima kasih. Ya. Langkah penindakan dari Pertamina atau Pertamina Patraniaga ke depannya seperti apa, Pak? Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Dari Pertamina Patraniaga tentunya mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan juga Barreskrim Polri. Karena tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tipiter juga tanggal 5 Maret penyelidikannya juga kami juga dilibatkan. Oleh karena itu dari Patraniaga ke depan SPBU ini akan kita tutup sementara sambil proses penyidikan yang berjalan. Adapun kepada SPBU yang lain, kami juga mengingatkan agar hal-hal seperti ini jangan sampai terulangi. Karena kami juga berkomitmen untuk meningkatkan layanan. Sehingga kami juga akan menindak dengan tegas dan tidak ragu-ragu juga memproses secara jalur hukum. Pada masyarakat juga kami himbau, jadi apabila ada laporan, informasi tentang keluhan kecurangan di SPBU, silahkan melaporkan ke Pertamina. Kami juga akan menindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan juga kita akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, Kementerian Perdagangan, juga Kementerian SDM. Konsumen di wilayah ini akan dialihkan ke SPBU mana, Pak, untuk kebutuhan BBM-nya? Kami lihat di sekitar sini SPBU juga cukup banyak, sehingga kami sudah mengkalkulasi apabila SPBU ini kita tutup, itu layanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ada 4 mesin. Pak, tadi kan dibilang pengawasnya yang dijadikan calon tersangka dan kecurigaannya ini bukan 2 bulan kabelnya itu terpasang. Bagaimana dengan pemilik SPBU ini? Apakah sudah diperiksa juga?
saat ini kita sedang melakukan pendalaman ya Mbak ya. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Nah, siapa saja tersangkanya nanti tentu dari hasil pemeriksaan yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini. Oke, cukup ya. Satu lagi. Kenapa? Sama satu lagi sekalian. Ya kalau yang sistem yang baru ini baru ditemukan di sini, tapi pelanggaran seperti ini kan kemarin kita juga di Sukabumi, ya sebelumnya juga di Jogja, Kerawang. Jadi begini, makanya kami menghimbau kepada pengusaha, ya tadi disampaikan Pak Direktur, cepat atau lambat akan ketahuan Pak ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan kecurangan seperti ini lagi ya, karena kita terus melakukan pengawasan. Monggo Pak, tadi pertanyaan Pak. Yang TPPU akan kita lakukan penyidikan berbarengan ya. Jadi tidak inkrah dulu baru TPPU, karena itu nanti juga akan memakan waktu. Karena apa? Karena kegiatan ini sudah jelas-jelas terkait dengan penghasilan dari kegiatan curang, dan itu bisa segera langsung kita terapkan TPPU-nya. Terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan media, terima kasih atas waktunya, dan mohon bantuan juga rekan-rekan media untuk dapat menginformasikan apabila terdapat kecurigaan yang didapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baru saja Anda mendengarkan pernyataan resmi dari Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Dirti Peter Mabes Polri, Brigjen Pol Nunung Syafruddin, dan juga PLT Dirut Pertamina Patra Niaga Mas Ega Legowo terkait dengan penyegelan dispenser SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana dari apa yang disampaikan pada hari ini, yang pertama disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bahwa ekspos yang dilakukan bersama Bareskrim di SPBU ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan terkait dengan takaran di salah satu SPBU di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana tadi seperti yang dijelaskan, baik itu dari Menteri Perdagangan maupun juga dari Bareskrim, mengatakan bahwa permainan takaran ini dilakukan melalui sebuah teknologi yang disetting khusus untuk nantinya bisa mengurangi takaran dalam bensin yang diisi oleh masyarakat. Takaran tersebut bisa 500 hingga 800 ml per sekali isi, sehingga memberikan kerugian pada masyarakat dalam setahun mencapai 3,4 miliar rupiah. Ini dimulai dari laporan masyarakat yang dilakukan dan dikirimkan kepada Polri sehingga ditindaklanjuti, dan bersama Kemendak melakukan sidak dan menemukan bagaimana tadi Anda bisa melihat dalam visual yang kami berikan. Ada alat yang tersembunyi di dalam yang tidak bisa ditemukan, namun akhirnya melalui pendalaman diperlihatkan bahwa alat tersebut yang dihubungkan dalam sebuah sistem handphone mengatur takaran dari pengisian BBM di SPBU Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Dan ini, saudara, tadi yang seperti disampaikan, yang terjadi saat ini masih terus dalam pendalaman. Sudah ada calon tersangka yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, tersangka dari pengawas SPBU tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Ada pasal terkait dengan perlindungan konsumen dan juga TPPU. Saudara, kami akan terus memberikan informasi terkait dengan sidak SPBU ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau tenang, ada THR dari Tiket